kasus ini tuh sebenarnya udah lama sih bah katanya. Yang mama ini tuh udah lama katanya dari 2019 sih udah mulai tercium kasusnya. Terus mulai ramainya itu ketika terungkap ini obrolan grup beberapa orang yang ngomongin, yang saling kirim-kirim gambar, kirim-kirim video yang itu ada kasus yang parahnya tuh yang gengnya mereka lah gitu. Mereka pacaran sama seseorang gitu. Terus pacaran terus ngelakuin kayak gitu. Terus direkam secara sembunyi-sembunyi. Terus rekamannya tuh kayak disebarin gitu buat senang-senang gitu. Di grupnya itu. Wah, gila sih itu. Gitu katanya. Wah, itu parah sih. Cuman ya gimana ya itu. Kayak bocah sih kalau kata mama. Bukan bocah sih, itu kriminal yang bisa dibilang itu bukan kriminal bukan ecek-ecek ya. Bukan kriminalitas Abah bisa bilang itu kayak setara dengan pembunuhan sih. Betul. Tapi yang dibunuhnya apa? Yang dibunuhnya itu jiwa, mental orang yang mereka bunuh tuh, gitu kan. Mental si perempuan itu kayak gimana? Ya nggak tahu kan, taunya mereka pacaran. Tapi nggak tahu ternyata di balik pacaran itu tuh ternyata ada eksploitasi yang itu nggak tahu nanti impact ke depannya. Kalau misalnya video-video itu misalnya tersebar kayak gimana gitu kan, karirnya mereka kayak gimana, apalagi Korea itu kan sangat sensitif banget ya kalau hubungannya sama idol misalnya. Betul. Misalnya mereka nyari duitnya, nyari cuannya di situ. Misalnya videonya tersebar, ya udah karirnya hilang gitu. Wow, kayak itu. Sampai katanya sampai ngelibatin presidennya gitu, buat sampai presidennya tuh turun tangan gitu buat selesaikan katanya. Bukan presiden sih, karena ada orang yang dekat sama presiden yang berhubungan dengan kasus ini. Jadi seakan-akan kebawa-bawa si presidennya. Tapi sih kalau misalnya ngelihat Korea tuh ya pasti jejaring kan. Kalau satu kena, kayak yang lainnya tuh harus ikut kena juga. Gitu. Jadi maksud mama tuh bukan presidennya terlibat, tapi kayak si presidennya itu memerintahkan untuk cepet diusut. Nah, diberesin. Gitu. Beresin. Gitu. Karena ini kan ada orang dalam, bisa bilang orang kepercayaan dekat. Presiden yang kebawa-bawa kasus nih. Katanya. Dia harus ngambil langkah politis yang benar gitu, yang tepat gitu kan. Betul. Kondisi kayak jadi gini. Jangan sampai dia yang dirugikan kan. Tapi sih emang dirugikan semuanya. Soalnya pas jatuh vonisnya parah sih. Vonis-vonisnya tuh udahlah. Ringan katanya. Ya kejahatan biasa gitu kan. Padahal itu tuh extraordinary crime-nya karena kenapa di situ kan ada drugs juga. Kalau mau didalamin lagi itu ada drugs juga. Drugsnya tuh bukan drugs biasa katanya. Ada eksploitasi juga gitu kan. Gimana ya? Terlalu patriarki atau gimana sih orang-orang di sana? Padahal kalau Abah lihat gitu kan, justru lebih feminin ya karakteristik masyarakat Korea tuh. Si cowok-cowoknya pengen kelihatan pengen kelihatan cantik. Betul. Gitu kan, pengen kelihatan mulus, pengen kelihatan perfect gitu kan, penampilan gitu kan. Itu kan sebenarnya sisi yang lebih feminin sebenarnya. Tapi secara pola pikirnya, justru pola pikir patriarkisnya kuat juga di sana. Iya. Perempuan tuh benar-benar jadi objek tuh benar-benar. Masih emang rata-rata sih, walaupun nggak semua. Bisa dibilang sih karakteristik patriarki itu ya di masyarakat timur gitu emang masih kuat gitu. Negara Korea tuh bisa dibilang negara maju juga, gimana ya apa bilangnya. Jadi Korea tuh negara yang bisa dibilang maju
kayak Cina lah. Cina kan dulu waktu Cina daratan tuh dia nggak sekuat sekarang kan. Betul. Wah, pokoknya kalau Cina tuh kalau dibandingin sama Hong Kong tuh Cina tuh kayak apa gitu, kayak kampung lah gitu. Betul. Kan. Kumuh, kampung. Soalnya lebih maju Hong Kongnya daripada Cina-nya kan. Dulu tuh spotlight itu ada di Hong Kong gitu kan. Kalau selalu dibanding-bandingin Cina daratan sama Hong Kong gitu. Tapi kan ada prosesnya berkembang sampai sekarang kan Cina kuat. Powernya luar biasa kan. Dalam ekonomi, dalam berbagai hal. Betul. Nah, Korea juga gitu. Korea tuh yang negara yang baru maju gitu. Iya sih. Dia maju. Korea Selatan ya. Di manufakturnya Korea Selatan. Manufakturnya maju, terus dia hiburan. Naik lagi ke hiburan. Industri hiburannya. Dia naik ke industri hiburan. Jadi ya transisi sih bisa dibilang. Masyarakat transisi, jadi maju secara ekonomi, tapi secara pola pikir tuh ya masih berkembang gitu. Betul sih. Secara pola pikir tuh ya masih bisa dibilang masih sangat bukan konservatif ya, masih sangat ya masyarakat transisi lah. Betul. Dan Mama pernah melihat satu tayangan gitu ya, orang Korea gitu yang memang masih keras kan hidup di sana. Iya, yang membahas bagaimana kehidupan di sana gitu. Bahkan ada artis yang orang Korea yang jadi artis di Indonesia gitu kan yang ngomong gitu kalau kehidupan di sana tuh betul-betul keras banget. Iya, ya itu penampilan tuh bener-bener dilihat. Itu tanda-tanda emang apa ya? Secara infrastruktur dia udah oke, tapi softwarenya, cara berpikirnya, cara pandangnya tuh dia masih masyarakat berkembang, masyarakat transisi gitu. Betul. Masyarakat yang jiwa berkompetisinya tuh tinggi banget gitu kan. Itulah bisa dibilang kayak gitu. Kalau di negara-negara maju udah nggak ada, udah lebih lebih soft gitu. Dia udah tahu tenang ya. Udah bisa menempatkan hak, bisa menempatkan kewajibannya. Betul. Dia bisa menempatkan diri sebagai warga negara, dia bisa menempatkan diri sebagai masyarakat. Jadi udah punya wisdom sampai ke sana kalau negara-negara maju. Kalau Korea tuh negara yang baru maju. Secara fisik maju. Tapi secara pola pikir mereka tuh masih transisi. Betul. Ya itu. Iya sih, betul. Karena kan sorry to say ya, punten ini buat yang fans K-pop atau K-drama yang suka banget Korea. Bahkan ada yang bilang kalau di sana tuh rasisnya tuh rasisme masih parah. Tinggi. Ya berarti kan ada masalah pola pikir yang belum selesai gitu. Rasismenya masih parah. Indonesia juga kayak gitu. Nanti Indonesia mungkin secara fisik, secara bangunan mungkin nanti udah oke, udah bagus, udah merata gitu kan. Semuanya udah ekonomi udah oke semua. Udah ada perkembangan yang asalnya kita mungkin nanti udah maju ke manufaktur kita gitu kan, kita bisa lebih mandiri lagi gitu. Nanti bisa naik lagi levelnya gitu, kita bisa jualan kayak pop culture gitu kan, kayak Korea gitu, kayak Jepang. Ada waktunya, tapi ya itu untuk proses sampai menuju masyarakat yang punya punya peradaban yang tinggi lah, punya wisdom gitu kan, ya emang butuh waktu juga. Iya sih, tapi abang harapan abang sih kalau Indonesia mudah-mudahan ketika ekonominya udah stabil gitu kan, kesetaraannya udah nggak terlalu gapnya nggak terlalu jauh, nggak terlalu tinggi gitu kan. Dari sisi gitu. Pendidikan, moralitas dan lain-lainnya juga udah ikut gitu. Betul, iya, ikut maju juga. Bareng. Jadi bukan hanya dari segi infrastruktur atau apa gitu ya. Iya. Tapi dari Burning Sun ke pola pikir gitu ya. Dari Burning Sun ke pola pikir, tapi emang bener sih jatuhnya pasti kayak gitu, karena gimana ya? Agak kurang enak juga sih ngelihat mereka tuh bisa sampai obvious power kayak gitu tuh. Kenapa coba? Karena banyak yang dukung awalnya.
karena banyak fans. Orang gini, orang bisa jadi banyak fans, bisa jadi kayak malaikat, bisa jadi sifat aslinya tuh kayak seperti malaikat. Bisa jadi orang karena terlalu banyak dukungan dia bisa jadi monster loh. Betul. Jadi nggak semua orang yang kita kasih support dia untuk kita suka gitu kan. Dia bisa feedbacknya tuh bisa positif. Bahkan tentu. Ya itu yang perlu kita waspadai. Oh ternyata suka sama orang gitu nggak boleh terlalu fanatik juga ya. Iya, karena kan kita nggak tahu ya sisi lain orang itu seperti apa. Ya itu banyak yang dirugikan loh. Gara-gara ya kadang-kadang itu yang kita nggak pahamin. Cuman yang kalau kasus Burning Sun ini kan dia tuh ya gimana ya bisa dibilang dia punya, karena dia di industri itu dia bisa lebih punya banyak privilege lah untuk kembangin bisnis. Betul, gitu kan. Yang masih berhubungan lah untuk untuk dapetin investor lah. Walaupun dengan cara-cara yang kotor gitu. Ya benar. Jualan untuk dapetin investor pun dia ngejual perempuan. Entah perempuannya itu pasti ada request khusus. Iya, dan tahu nggak cara nge-requestnya kayak gimana, Pak? Parah banget sih. Itu kan ada katanya di klubnya itu ada satu ruangan khusus yang VVIP itu yang memang kedap suara entah apa segala macam yang memang didesain khusus untuk tamu khusus. Ya tamu khususnya tuh kan siapa? Pasti kan orang penting lah, investor lah, apa segala macam. Nah untuk istilahnya memanjakan, menjamunya itu kan, ya itu mereka tuh menyediakan perempuan, tapi bukan silakan Pak ini dipilih mau A, mau B, mau C, mau enggak, tapi random katanya. Jadi dia nyuruh satu pekerja di sana entah pelayan atau apa ya, mobile nyari perempuan dengan bawa kamera tersembunyi. Nanti disuruh stop ya, aku mau yang itu gitu. Dan si perempuannya nanti dijebak, dikasih minum, entah dikasih makanan. Nah si makanan minumannya itu dikasih obat tertentu sampai dia tuh kayak ya nggak sadarkan diri atau gimana, dibawa ke situ, tahu-tahu bangun-bangun kayak udah abis ngapa-ngapain gitu. Ya begitulah. Sejahat itu ya, parah. Gimana kalau mau aman sih jangan kayak gitu. Nggak usah datang ke tempat kayak begitu sih. Kalau mau aman gitu kan. Tapi ya Abah mah gimana ya bilangnya, bukannya ya emang Abah nggak ada Abah bukan orang yang hidup di dunia yang seperti itu. Betul. Gitu. Dan itu hak setiap orang juga sih silakan untuk gitu kan. Untuk punya gaya hidup seperti itu, lifestyle seperti itu. Gitu. Cuman yang harus perlu, ya mungkin ini untuk teman-teman yang mungkin masih senang gitu kan hidup di dunia seperti itu ya, itu tuh suka nggak suka, setuju nggak setuju, di situ tuh ada dunia hitam. Tempatnya orang-orang di situ dunia hitam tuh semuanya ada di situ. Dan kalau misalnya kita nggak punya kewaspadaan yang tinggi, ya kita bakal jadi korban. Dalam hal apapun lah, bisa jadi korban eksploitasi, bisa jadi korban penipuan, bisa jadi korban mungkin kekerasan segala macam. Ya, yang perlu ya itu resiko ya, resiko. Ya tahu, maksudnya setuju nggak setuju, emang dunia seperti itu tuh ya sangat dekat hubungannya dengan dunia hitam gitu, dunia kejahatan. Di situ ada narkoba, ada segala macem gitu. Kalau misalnya kita nggak punya awareness, maksudnya kesadaran, kewaspadaan tinggi, ya satu saat ada naas lah. Jadi jangan sampai. Makanya balik lagi yang tadi, waspada. Ya nggak dibenarkan sih korban-korban yang ada di kasus Burning Sun tuh ya itu pasti bakal ngalamin trauma banget dia bakal ngalamin banyak hal yang nggak akan menyenangkan sih dalam hidupnya. Trauma banget, kasihan. Ya, seperti itu.
serem banget gitu. Kita kan nggak tahu itu karirnya kayak gimana. Mungkin itu dia ada yang mungkin dokter, mungkin pengacara, mungkin apa. Ya mungkin sesama artis. Mungkin artis juga dia sama orang dunia hiburan. Kita nggak tahu kan. Dia apakah profesinya tuh si profesi ini tuh benar-benar perlu apa ya namanya, kan ada beberapa profesi yang kita harus benar-benar ngejaga nama baik kan. Betul. Ya kalau misalnya itu dengan konsekuensi sebesar itu, waduh, sangat disayangkan sih. Burning Sun. Burning Sun. Harus lebih wise lagi kita tuh ketika kita suka sama sesuatu. Jangan sampai yang kita menyukai seseorang misalnya, dan orang yang kita sukai itu berubah jadi malah monster. Jadi monster ya, bukan jadi malaikat. Jadi berubah jadi monster yang kelihatan bisa sifat asli kan. Kadang kan Mama tahu nggak sih yang itu, yang boyband atau girl band dulu waktu di karantina tuh, aduh gimana ya, cupu-cupu ya, gitu kan, polos gitu kan. Tapi ketika punya popularitas, wah, gestur berubah. Yang tadinya jalannya biasa bahkan mungkin cenderung agak membungkuk sedikit atau gimana, tiba-tiba setelah terkenal beda langsung gitu kan. Dari gestur segala macam, cara ngomong. Nah, ya perlu disadari ya, mereka bisa sampai ada di tahap itu kan banyak yang banyak yang mendukung. Ya tahu sendiri lah dulu kan. Jadi bukan berarti semuanya. Ya nggak semua, tapi potensi itu tuh bakal selalu ada. Maksudnya kan gini, belajar dari Seungri itu kan maksudnya Mama nggak tahu loh Big Bang itu. Ya kalau yang fansnya gitu. Tapi kalau yang fansnya Big Bang pasti tahu Seungri. Ya maksudnya Mama tahu ada boy band namanya Big Bang yang memang cukup terkenal kan. Kalau zaman dulu kan, ya zaman dulu kan generasi pertama, generasi kedua tuh kan belum banyak gitu, masih tahulah 1-2 gitu atau beberapa gitu kan. Kalau sekarang kan banyak banget gitu anggota boyband, dan ya tahu sendiri sesolid apa gitu kan fansnya zaman dulu gitu kan. Pasti ya ketika mereka sudah tidak terlalu fokus di boyband gitu, pasti kan mereka buat ya menjalankan usaha-usaha gitu ya, entah ada yang buka restoran atau apa. Nah, Seungri kan memilih untuk buka klub malam gitu, dengan ketika awal dibuka tuh sampai langsung menyita perhatian gitu. Banyak banget yang ke sana. Sampai kan ngalahin klub yang udah lama di situ. Itu tuh kalau klub tuh uang panas. Cepet banget dapetin uang. Betul. Dari situ. Banyak banget orang yang rela ngebakar uang di situ sampai buat ngebuka open table aja sampai puluhan ratusan juta mereka mau ngeluarin. Ya mau lah, kan gengsi. Di situ ada gengsi. Iyalah, iya benar. Gengsi. Soalnya kan itu bukan orang terkenal soalnya. Yang ada di yang ada di klub itu tuh kan rata-rata orang terkenal gitu. Betul. Makanya mereka tuh ketika datang ke situ kan seolah-olah kayak masuk circle-nya gitu kan. Oh kenal, oh iya pernah gitu kan, kayak gitu. Ya mudah-mudahan yang kasus Burning Sun ini nggak dihubung-hubungkan sama Illuminati juga. Ada simbol apa Illuminati? Simbolnya matahari. Ini jelas-jelas ya, ini orang-orang kayak gini tuh orang-orang ada di mana-mana. Iya, banyak. Ada dari level yang dari level yang mungkin ada di keseharian kita sampai levelnya yang itu sampai di atas ya. Ada sampai orang terkenal ya. Ada, itu tuh ada, selalu ada. Betul. Orang-orang seperti itu tuh selalu ada. Betul. Makanya harus hati-hati gitu kan. Waspadalah. Memberikan dukungan. Misalnya kita misalnya ya ini pembelajaran buat kita ya. Kalau kita tuh ngeliat-liat dulu deh orang yang perlu kita dukung sama orang yang ketika kita dukung tuh dia bakal jadi sesuatu hal yang
jahat gitu. Jadi kita harus lebih sensitif gitu. Iya, tapi kan kita kadang nggak tahu, Bah. Karena kan kalau fans itu orang yang lihat itu apalagi yang kita yang di Indonesia itu kan lebih itu susah ya, itu nggak bisa lihat keseharian yang aslinya. Udah di apa ya? Lihat sosmed doang. Sama manajemennya kan udah dibentuk gitu kan, si image-nya segala macam. Nah ini yang simpel-simpel aja yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi hati-hati dalam memberikan dukungan. Misalnya ada orang yang ketika dia berteman ya dia berteman aja, tapi ada loh beberapa orang berteman tuh bukan berteman, tapi berteman tuh dia cari power. Nah, ketika dia punya power, dia bisa ngelakuin hal-hal bisa memanipulasi. Bahkan bisa balik ke kita yang ngedukungnya gitu kan. Bisa makanya hati-hati. Kita ngedukung malah kita yang dicelakain. Itu. Nah, jangan sampai. Bahaya itu. Toksik, bener-bener toksik itu. Jangan sampai kita yang ngedukung, kitanya ngasih support gitu kan. Kita ngasih dia kayak spotlight gitu kan. Dia ngasih dia tempat untuk namanya tuh yang kasih pengaruh lah gitu kan dalam satu kelompok atau circle pertemanan atau apa. Ujung-ujungnya ketika dia punya power malah kita yang disikain. Nah itu yang kadang-kadang kira-kira kalau misalnya ada orang-orang kayak gitu ya kita emang harus punya sikap yang tepat. Betul. Saya nggak apa-apa lah ngejauhin atau ngasih jarak sama orang-orang seperti itu, nggak akan bikin kita seolah-olah nggak punya teman sama sekali gitu. Karena kadang kan yang ditakutin tuh kalau misalnya circle-nya udah ada, terus ada orang yang udah punya pengaruhnya di situ, takutnya kalau misalnya kita nggak ngikut, takutnya dikenapa-napain karena di situ kan udah ada beberapa orang. Cuman ya kita yang harus antisipatif tuh, maksudnya antisipasi itu justru sebelum itu terbentuk. Iya sih, harus sebelum si kekuatan itu terbangun, kita tuh harus ngambil sikap. Oh ini kalau orang ini diikutin nanti bakal jadi sesuatu hal yang ngerugiin nih banyak orang gitu. Betul. Ya Burning Sun tuh sampai di level kayaknya nyawa orang, terus hidup orang tuh kayak udah nggak ada artinya. Ya sampai di level itu loh. Betul. Orang tuh ketika dia udah ngerasa dirinya kuat, dia tuh sudah sampai di level nyawa orang lain atau apa gitu, kehidupan kayak orang lain tuh udah nggak penting. Iya, nganggap remeh sama nyawa orang tuh. Ya, sama masa depan. Itu di level itu ya. Betul. Di level yang mungkin pertemanan cuman 10 atau 5 orang juga mungkin ada satu orang yang ada potensi kayak gitu juga. Pasti selalu ada sih biasanya. Iya betul. Biasanya kalau udah bikin circle pasti ada inisiatornya yang rata-rata nggak beres sih. Rata-rata pasti nggak beres. Si inisiator itu biasanya rata-rata kan, nggak semua. Mungkin ada yang kekeluargaan, tapi rata-rata tuh pasti nggak beres gitu. Iya sih. Oke. Keluarga mah sama keluarga aja sih sebenarnya. Ya. Nggak usah bikin keluarga dengan orang lain. Walaupun nggak sedarah gitu, udahlah bullshit. Aduh gimana ya? Ya bisa dibilang